Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman di mana saja Anda berada, selamat bertemu kembali dengan eh, dengan Nur Magic yang akan membahas. Kalau pada konten sebelumnya Anda mempelajari arus merubah arus AC ke DC. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba untuk berbalik. Kalau yang tadinya dari arus AC ke DC, sekarang dari DC ke AC. Nah, mungkin teman-teman mungkin agak kesulitan untuk hal ini, namun setidaknya dengan apa yang saya berikan ini akan membantu teman-teman untuk mempelajari dan untuk mempermudah mempelajari bagaimana kita menggunakan arus DC, sementara alat yang akan kita pergunakan atau eh, alat yang akan kita pergunakan tadi adalah menggunakan arus AC. Oke, kita mulai dari awal ya, dari arus DC. Yang biasanya arus DC itu ditimbulkan oleh aki ataupun mungkin bisa juga dari fotosel atau sinar matahari ya, yang diambil dengan rangkaian tertentu sehingga dia mendapatkan hasil setrum, yaitu setrumnya yang dinamakan setrum DC yang tidak mempunyai frekuensi. Oke teman, kita mulai. Kabel ini saya beri simbol, maaf ini saya akan tunjuk, saya beri simbol positif dan negatif karena dalam arus AC itu adanya positif dan negatif, dia tidak punya frekuensi, jadi dia mengalir itu karena ada perbedaan muatan, dimana positif adalah lebih, negatif adalah kurang, kan gitu intinya. Mungkin ya teman-teman semua udah bisa paham kalau positif itu lebih ya, sedangkan negatif itu kurang. Oleh karenanya, karena ada perbedaan muatan, maka dia akan mengalir melalui penampang yang dinamakan konduktor tadi, sehingga listrik itu bisa mengalir dan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk alat-alat elektronik atau alat-alat kelistrikan. Arus yang pertama adalah yang kita butuhkan adalah untuk membuat suatu arus DC, yang pertama adalah transformator sama. Cuman transformator ini tidak akan menghasilkan setrum karena dia tidak punya frekuensi. Karena dia tidak punya frekuensi maka tidak menghasilkan getaran, cuman hanya dia menghasilkan magnet. Dan magnet yang ditimbulkan oleh arus DC itu ya magnet tetap, termasuk magnet yang tidak mempunyai frekuensi. Oleh karenanya, bagaimana cara untuk membuat suatu frekuensi sehingga dalam trafo tadi terjadi induksi, dan dari induksi itu akan menghasilkan atau mengeluarkan setrum yang dinamakan setrum AC. Maka alat-alat yang dipergunakan adalah yang pertama, kita untuk mengendalikan transformator ini menggunakan platina atau katakanlah tombol stop. Ini platina nih teman-teman, saya kasih gambar di sini. Tombol on off hanya dia mempunyai pegas sehingga dia dapat bergetar. Nah, getaran yang akan ditimbulkan nanti oleh platina itu dinamakan frekuensi. Nah, frekuensi itu adalah satu getaran yang nanti akan masuk ke transformator, kemudian dia akan mengeluarkan setrum karena dia punya frekuensi. Nah, frekuensinya itu adalah dibuat dari plat atau platina yang terbuat dari bahan besi yang bisa dihisap oleh magnet. Sementara untuk mengendalikan frekuensi tersebut kita menggunakan gulungan gulungan magnet yang dikasih baut atau besi di atas kepalanya. Ini adalah baut lah katakanlah, yang dililit oleh kabel dengan ukuran sesuai dengan 12 volt ini tadi sebagai sumber tegangan. Nah, kemudian kita gulung dan kita hubungkan antara negatif dengan positif, cuman hubungan tersebut melalui melewati dari platina tersebut, platina yang dipasang tadi. Nah, sehingga apabila arus masuk di dalamnya, maka platina itu akan tersedot oleh magnet, oleh medan magnet yang ada di gulungan baut yang dililit kabel tadi, dan dia akan terputus. Ketika terputus dia kembali untuk menyambung, dan setrum akan masuk kembali ke gulungan besi tadi yang membuat medan magnet. Nah, dia akan tertarik lagi sehingga terjadi seperti ini berulang-ulang dan menimbulkan satu getaran pada transformator, dan akan dari ke transformator
primer. Nah kemudian dia dari getaran tadi akan menimbulkan induksi yang dimasukkan ke gulungan sekunder yang keluar sesuai dengan tegangan yang kita inginkan. Katakanlah misalnya tegangan di sini untuk menggerakkan alat listrik kita yang nilainya 220 volt, yang tertulis 220 volt, maka kita harus mengeluarkan atau membuat suatu gulungan sehingga menghasilkan 220 volt. Ketika listrik itu sudah keluar, maka dia akan bekerja dan akan menimbulkan suara berderit. Nah, suara yang berderit tadi itu menghasilkan induksi. Induksi tadi adalah untuk membuat suatu output, menghasilkan strum. Nah, strum yang keluar dari output gulungan sekunder dia menghasilkan strum AC. Jadi demikian teman-teman, ketika kita masukkan aki ini ke kabel-kabel ini ke sumber tegangan atau aki lah katakanlah, ya kan aki, kemudian maka platina tadi akan berderit. Dia memutus dan menghubungkan terus-menerus dengan kecepatan tinggi sesuai dengan frekuensi yang kita inginkan. Adapun frekuensi itu nanti diambil dari jarak antara medan magnet yang ditimbulkan oleh gulungan tadi dengan jarak antara pelatuk platina. Apabila dia lebih dekat maka frekuensi lebih tinggi. Ketika dia sudah mendapat frekuensi maka timbul induksi. Nah, induksi tadi akan mengendalikan trafo sekunder, trafo gulungan sekunder, sehingga dia menghasilkan strum AC dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh alat kita, seperti misalnya lampu listrik, sanyo, dan lain-lain yang mempunyai kapasitas tegangan 220 volt. Nah, demikian teman-teman. Jadi untuk ini saya rasa sudah paham. Cuman untuk mengendalikan api yang keluar dari derit tadi, maka kita menggunakan kondensator. Kondensator adalah alat untuk peredam api atau peredam induksi yang berlebih. Jadi ketika terjadi induksi yang berlebih, terjadi satu pembakaran yang berlebih pada platina tadi, maka diredam oleh yang dinamakan alat kondensator. Nah, saya rasa untuk rangkaian ini mungkin walaupun tidak sepenuhnya jelas, tapi sudah bisa dimengerti bahwa arus DC bisa dirubah menjadi AC dengan sistematika dan cara kerja trafo tersebut. Ini dalam bentuk manual. Nah, untuk zaman sekarang ini kejadian untuk menjadikan arus ini digunakan dengan yang dinamakan transistor atau mungkin MOSFET bisa juga. Nah, tapi untuk manualnya ya seperti ini teman-teman. Jadi sudah bisa dimengerti bahwa cara merubah arus DC menjadi AC adalah demikian. Oke teman-teman, ini saya rasa cukup jelas, dan nanti pada konten berikutnya saya akan menerangkan teknik pengamanan listrik. Jadi sebelum kita memasuki lebih jauh lagi bagaimana listrik dan cara menggunakan alat-alat listrik, kemudian mereparasinya bagaimana, nah kita terlebih dahulu ada namanya pengamanan listrik. Itu nanti akan saya terangkan pada konten berikutnya yang mungkin saya buat untuk sementara ini kayaknya belum bisa, jadi mungkin sekitar ya nantilah. Tapi jangan lupa ini untuk teman-teman semua untuk memberikan subscribe dan like serta lonceng ya. Kalau mau komen ya boleh, silakan di kolom komen, nanti saya akan bantu apabila Anda mendapatkan kendala dan kesulitan. Oke, sampai di sini dulu saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.